Oke, siap Pak Anggono. Dimulai Bu ya? Ya. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa biar lancar dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdoa, mulai. Doa cukup. Ya, hari ini untuk mapel pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, nanti Bapak akan mempresentasikan mengenai materi yang Bapak ambil hari ini. Sebelumnya, bagaimana semua sehat semua? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Ya, dan sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Ini ada Elva, ada ya? Hadir Pak. Santo ada, terus Paras juga ada, serta Wulan. Ya. Ada Pak, hadir Pak. Semua masuk semua. Terus coba saya buka presentasi saya, bentar ya. Mengenai pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ini mapelnya itu mengacu pada sistem pengapian. Nah, sebelum kita refleksi, di sini ada sistem pengapian. Karena di kendaraan itu ada kelistrikannya. Ya, kelistrikan itu terbagi berbagai macam. Yang dibutuhkan oleh engine terutama ini sistem pengapian. Ada sistem pengapian, ada sistem starter, sistem pengisian. Terus ada kelistrikan lagi yang berhubungan dengan bodi. Itu nanti berhubungan dengan sistem penerangan dan lain-lain. Nah, ini mengacu pada sistem pengapian atau ignition switch. Ini coba dilihat di tampilan, ada sistem pengapian atau ignition system. Yang awal kita mulai adalah memperbaiki sistem pengapian. Itu yang harus kita perhatikan. Nanti alurnya ada pengantar, nanti kita buka di pengantar, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, nanti ada reflection untuk imajinasi, serta nanti evaluasi atau yang kedua, yang pertama ini adalah pengantar. Untuk kendaraan atau mobil bekerja melalui suatu siklus yang terjadi berulang-ulang pada setiap kerja mesin melalui proses yaitu hisap, kompresi, dan pembuangan. Nah, di mana letaknya pada sistem pengapian? Pada saat terjadinya langkah kompresi. Itu. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi mesin dalam beroperasi itu antara lain kompresi yang tinggi di mesin, yang kedua adalah campuran bahan bakar dan udara yang seimbang, dan yang terakhir adalah pengapian yang tepat. Itu yang harus dipenuhi oleh engine atau mesinnya. Lanjut untuk capaian pembelajaran ini pada akhir fase F ya, ini kelas 11, peserta didik mampu memahami dan memeriksa, menyetel dan menguji sistem pengapian. Oke. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami komponen pada sistem pengapian. Jadi harus mampu memahami komponen-komponen sistem pengapian. Yang kedua tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi komponen sistem pengapian. Itu nanti ada fungsi-fungsinya. Fungsi sistem komponen itu ada, semua komponen ada fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja komponen sistem pengapian. Ya, cara kerjanya, bagaimana nanti sistem kerjanya. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memeriksa
menyetel komponen sistem pengapian. Nanti komponen pada saat nanti pertemuan pada praktek itu bisa memeriksa, menyetel pada sistem pengapian. Nah ini untuk masuk di materi. Materinya adalah sistem pengapian atau ignition system. Saya jelaskan sedikit mengenai sistem pengapian pada motor bensin. Campuran udara dan bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder harus dibakar untuk menghasilkan suatu tenaga. Sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam lampu terbakar pada akhir kompresi. Jadi saya bicarakan awal pada akhir langkah kompresi terjadi sistem pembakaran, yaitu sistem pengapian tersebut. Nanti kalau sudah dibakar baru terjadinya langkah usaha, terdorongnya piston. Ya. Sistem pengapian, sistem pengapian yang digunakan adalah pengapian listrik, di mana untuk menghasilkan percikan bunga api digunakan tenaga listrik sebagai pemercik api. Itu nanti terakhirnya pemercik api di mana di spark plug atau businya. Ini bisa dilihat rangkaian sistem pengapian. Iki mikrofonku tak pateni, nanti kok suaranya Kalau tetap kita tutup. perhatikan di sini ada komponen utamanya. Cuma Di suaranya situ tidak ada tutup. apa? Baterai. Yang kedua ada kunci kontak. Ini kedua ini. Ini kunci kontak. Yang ketiga oil. Terus ada distributor serta busi-busi. Ini gambar rangkaian sistem pengapian. Next. Ini kita ulas satu-satu untuk komponen di baterai. Baterai adalah suatu alat elektronik nikal yang dapat berubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi kimia. So, kelas 1 mungkin ini sudah dibahas mengenai baterai. Fungsinya, fungsi baterai mensuplai semua peralatan listrik pada kendaraan. Yang kedua, sebagai sumber arus listrik saat berjalan. Yang ketiga, mengatur keseimbangan output sistem pengisian dan pemakaian beban. Dan yang terakhir adalah menghidupkan mesin secara optimal. Nah ini fungsi ini harus dipahami. Next. Komponen berikutnya adalah fuse. Fuse itu adalah sekring. Sekring harus fungsinya apa? Sebagai pengaman arus listrik bila terjadi hubungan singkat. Berikutnya, komponen berikutnya adalah ignition switch. Apa ignition switch itu? Anda mungkin sudah tahu mengenai ignition switch, karena itu adalah kunci kontak. Mungkin di sepeda motor pun ada, apalagi di kendaraan ya. Kendaraan harus menggunakan ignition switch atau kunci kontak, yang fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik dari baterai ke oil. Tadi ya, ini aliran arus ignition circuit dari baterai, lalu kunci kontak, oil. Ini gambar oil, ada sekunder, ada primer, ada sekunder, primer. Primer itu kenapa kalau dikatakan primer dan sekunder? Kalau primer itu adalah tegangan rendah, sementara sekunder adalah tegangan tinggi. Ini sekunder. Terus di sini adalah rotor. Rotor itu membagikan arus ke mana busi. Karena di sini ada distributor, ada kontak pemutus, kondenser, dan lain-lain. Ada komponen berikutnya. Next. Terakhir di spark plug atau busi. Ini oil. Ignition coil. Oil ini ignition coil atau adalah komponen di mana tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk membuat spark plug melewati spark plug ke gap yang dihasilkan. Ini nanti terjadinya tegangan tinggi, menghasilkan tegangan tinggi. Ini pemeriksaan coil. Bisa dilihat nanti cara pemeriksaan harus tahu menggunakan multitester atau avometer. Ini ada primer. Jadi bisa pada saat praktek dengan tahanan sekian atau resistansinya 1,3 sampai dengan 1,6. Ini gambar
gambar cara mengukur atau pemeriksaan primer coil. Nah, di sini ada coil, di sini ada multitester atau ohmmeter. Ya, nanti dikalibrasi kalau menggunakan ohmmeter. Mungkin satu sudah sudah bisa menggunakan multitester, nanti bisa kita praktekkan pada saat kita tatap muka. Berikutnya pemeriksaan sekunder coil. Pemeriksaan sekunder coil juga menggunakan ohmmeter. Caranya ini di sini ada. Harus dikalibrasi terlebih dahulu. Posisikan selektif ohm, kilo ohm dengan tekanan ukuran positif dengan terminal dengan nah ini gambarnya seperti ini. Bisa kamu perhatikan. Ini nah, besok kita praktekkan. Nah, terus ini yang pemeriksaan resistor coil. Resistor coil bila menggunakan resistor, ini di samping bisa bila menggunakan resistor harus mengukurnya seperti ini. Kalikan 1 kali ohm menggunakan multitester, nanti ini dikalibrasi meter kali 1 dengan hambatan ukur antara terminal B dan positif coil. Terus harganya tahanannya sekian 1,5 sampai dengan 1,9. Next, ini coil. Nah, tadi dikatakan untuk meningkatkan tegangan tinggi, menghasilkan tegangan tinggi. Ya, coil ini adalah untuk mempertinggi tegangan tinggi tegangan listrik dari 12 volt menjadi 2000 sampai dengan 3000. Tadi kan di baterai 12 volt. Dan nanti kalau sudah keluar di busi, dia menghasilkan tegangan 2000 volt hingga 3000 volt. Lebih tinggi tuh daripada di RCC ya. Nih, terus yang kedua adalah agar dapat mempertinggi tegangan listrik pada mesin coil terdapat 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Tadi saya bilang ada kumparan primer itu adalah menciptakan medan magnet, menambah kawat besar, jumlah gulungan sedikit, kurang lebih 400 gulungan dibandingkan dengan yang sekunder. Yang sekunder itu merubah induksi menjadi tegangan tinggi, penambang kawatnya lebih kecil lagi, lebih kecil daripada apa yang primer tadi. Terus jumlah gulungan sebanyak 3000, lebih banyak gulungannya. Itu yang lilitan di sekundernya. Oke, ini kondenser. Kondenser ini adalah tersambungnya secara paralel. Ini bila terjadi loncatan bunga api. Ini di platinanya. Nah, ini distributor, komponen distributor. Distributor mendistribusikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh busi atau spark plug ke busi atau spark plug dengan urutan pengapian atau fairing. Kelompok ini ini adalah distributor ya. Kita tahu mulai. Untuk distributor itu harus diperiksa nanti. Nah, ini bisa kamu perhatikan pada distributor terhadap kabel tegangan tinggi. Nah, di sini di bagian atas ini tegangan tinggi. Ya. Lancar jaya ini kelompok loro ini. Sebetulnya terdapat 4 buah terminal logam, 1 buah terminal tengah. Itu arangnya. Arangnya di mana di bawah ini? Pengaruh sinyal loh yo. Atau sama tuh gambari kabeh. Pada saat tune up bersihkan 14 menit distributor dengan gaya perhatikan. 1 keretakan dicek ini nanti keretakan tutupnya, bersihkan terminal bagian dalam, tidak bagian dalam itu juga harus diperiksa terminal bagian dalamnya, periksa panjang bras ini juga harus dicek, ukur panjang brasnya. Nah, ini rotor yang sini. Iso nempel 15 menit. Rotor ini yang nempel di kam distributor berfungsi sebagai pembagi arus tegangan tinggi yang nantinya akan diteruskan ke busi. Iya, ini adalah yang membagikan arus tegangan tinggi adalah rotor.
Ini pada unsur aktif dapat penghabisan karbon yang keras tahan panas. Bersihkan rotor dengan kain lap. Tidak boleh menggunakan kertas gosok atau amplas. Itu menggunakan kain lap aja dibersihkan. Itu ada di sini di bagian atas ini terdapat karbon, ya. Nah, jangan menggosok rotor dengan tadi. Kontak memutus atau breaker point kalau bahasa Inggrisnya. Kalau orang awan namanya platina. Platina ini gambar platina. Ini sebenarnya platina yang di sini antara gap ini. Ya, di sini ada bagian-bagiannya nanti. Ini bisa kamu perhatikan bagian-bagiannya fungsinya sekarang memutuskan dan menghubungkan arus yang mengalir ke kumparan BMR agar terjadi induksi pada kumparan sebelumnya. Ya, tadi saya bilang ini untuk menginduksikan. Ini bukan nutup nanti. Kalau kam ini berputar searah jarum jam, dia berputar, bukan nutup, gapnya nanti berapa ada cara. Nah ini cara mengganti nanti pada saat kita praktek kita coba untuk mengganti platina aus ya. So kalau kamu kerja ya seperti itu bisa dilepas. Caranya bagaimana? Prosedurnya ini kendalikan mur 8 mm mengikat terminal kabel. Nanti tak ajari pada saat prakteknya. Lepaskan kabel platina bagian dalam mendorongkan bunga baut mengikat platina. Perhatikan jangan sampai baut lepas dari dan masuk ke dalam rumah distributor. Berikutnya adalah baru masalah. Ini cara nyetel juga demikian ada. Nanti kita peragakan dalam menyetel melepas sampai menyetelnya. Mengganti. Ini caranya seperti ini. Bersihkan platina. Nah ya. Ini celahnya bagaimana? Menggunakan puller yaitu 0,4 dengan 0,5 mm celah gap tadi ya. Terus keraskan baut mengikat, periksa rotor terhadap busi nomor 2 di top kompresi. Nanti tak ajari pada saat praktek tatap muka. Ini saya kasih materi caranya ya. Ini governor. Kok ada governor advancer itu apa? Ini bisa fungsinya adalah untuk mengajukan saat pengambilan pada saat putaran. Cara pemeriksaannya adalah dengan memutar rotor. Tadi ada rotor. Iya mas. Nah ini di sini ada rotor. Diputar searah jarum jam. Rotor yang warnanya pink tadi. Saya merekam iki aku. Diputar searah jarum jam sedikit, dilepas dia akan kembali semula. Ini gambar cara mengukur governor. Ini vakum. Kalau vakum avancer untuk mengajukan saat pengapian berdasarkan pakuan intake manifold. Di situ ada selangnya. Ya. Selang, caranya begini. Isaplah selang ke vakum avancer dan perhatikan hubungan platina, maka kelihatan ada gerakan apabila tidak berarti ada kebocoran atau terjadi kemacetan pada plat rumah platina. Nanti bisa diperagakan pada saat praktek. Ini caranya saja. Ya. Kalau kamu nggak praktek, hanya tidak paham. Ini vakum, ya. Vakum, namanya vakum. Ini bongkar. Oh iya, kasih aku sih. Ya. Oktan selektor sekarang juga demikian. Oktan selektor yang ini. Ini oktan selektor. Ini nanti bisa di setel. Caranya bagaimana? Nah ini, oktan selektor komponen untuk mengajukan pengapian berdasarkan nilai oktan bahan bakar. Sebelum melakukan pemeriksaan saat pengapian, putarlah oktan selektor pada posisi standar, garis tebal pada garis dengan rumah ini. Garis tebal ini posisi yang tengah ini ada penyetelannya. Distandarkan di posisi tengah-tengah. Nanti ada di letaknya di mana? Distributor. Nih, satu kali putaran oktan selektor searah jarum jam maka akan mengajukan pengapian 5 derajat. Di situ ada derajatnya. Dekat rewel, mesin, blok itu nanti ada derajatnya ada. Oke. Sekarang adalah busi.
atau spark plug. Tekniknya adalah spark plug. Fungsinya untuk apa? Komponen penting yang berfungsi membakar. Nah, nanti itu membakar di dalam ruang silinder. Nah, ini busi. Nilai busi kan panasnya sekian, pada saat dingin sekian, ya busi yang relatif sulit untuk membuang panas yang diterima. Busi yang dingin, busi yang dengan cepat sekali membuang panas. Nah, berikutnya adalah kondisi busi. Bisa bila gambar seperti ini, apa? Isolator berwarna kuning atau coklat muda. Puncak isolatornya bersih berwarna coklat muda. Kondisi terbakar. Kalau terbakar kan gitu ya, mudanya terbakar pada permukaan kaki isolator pada partikel-partikel kecil kilap dan menempel isolator berwarna putih atau penyebabnya bagaimana? Pengatan, campuran terlalu kurus, knocking, saat pengapian terlalu awal, tipe busi dan panas. Ini busi yang berikutnya bergerak, ya, bergerak. Warnanya apa? Warnanya coklat. Warnanya coklat. Penyebabnya apa ini? Perhatikan. Kaki isolatornya yang bergerak karbon. Seperti ini. Ya kaca. Saat pengapian adalah suatu busi mengeluarkan bunga api untuk memulai pembakaran diukur dalam derajat poros. Di bagian sini ada derajat. Ini nanti pada saat mesin hidup bisa dicek pengapiannya berapa derajat sebelum TMA, itu nanti melakukan pembakaran. Nah, kalau sudah nanti kita refreshing. Ini Pak Gono. Halo. Halo. Halo, Pak Gono di mana? Sekarang refreshing terlebih dahulu ya, sebelum tugas. Kita lihat di refreshing, biar nggak terlalu. Lihat ini ada gambar refreshing yang bisa diperhatikan di sini. Pak, yang lain bisa perhatikan. Ini gambar apa? Bisa kelihatan nggak? Pohon. Gambar apa ini? Hah? Pohon. Ada anak orang berpacaran. Ada orang. Coba panas. Tahu ini? Ini biasanya waktu muda ini pacaran ini seperti ini ya. Ya. Pohon di tepi laut, Pak. Nah, tepi laut. Ini gambar apa ini? Kan kita masih siswa, Pak. Kita masih siswa, Pak. Gambar pohon, Bapak. Nah, pohon. Ini pohon. Coba dilihat semuanya. Coba dilihat semuanya, bukan cuma pacaran, bukan cuma pohon, tapi dilihat ini. Semuanya saja dilihat. Bulan bagaimana? Bulan ada bulan? Sudah tahu? Siapa yang mau tahu ini? Awan. Coba dilihat semua, ini adalah janin bayi. Ada pulau kecil, Bapak. Oh iya. Janin bayi. Gambar Coba bayi. dilihat janin bayi. Iya betul, kan? ya. Ya, janin bayi ini ada mata, ada hidung, ada mulut, tangan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Coba yang belum tahu, sudah tahu semua ya? Sudah. Sudah, Iya. Refreshing. Coba yang lagi. Ini ada bayi dalam janin atau sedang berpacaran nih tadi ya. Lihat, ini orang yang paling pinter ini. Einstein. Albert Einstein. Coba dilihat dengan seksama. Ini apa? Gambar apa ini? Ada mata. Albert Tiga Einstein. orang. Nah, ini apa? Tiga orang. Ada 3 cewek, 3 wanita. 3 cewek. Nah, itu akan mereaksi kita. Di sini adalah Albert yang Di wajahnya Einstein ada 3 wanita itu, Pak. 3 wanita dan ini ada airnya. Oke, baik, naik. Ini ada 9 wajah ini sebenarnya Mas. 9 wajah. Cewek. Nah,
Cewek. Ada itu memakai rok, ada yang bapak-bapak pakai topi. Nah, di sini juga ada orang, di sini juga ada, di sebelah sini juga ada. Banyak itu sebenarnya. Kita lihat. Iya, Oke. banyak sekali. Next ya. Ayo. Siap. Sekarang kamu kalau dilihat seperti ini, Kebalik. coba kamu balik nanti akan tersenyum. Senyum. Laptop kamu balik nanti akan ada tersenyum. Ya, Tapi kalau orangnya kamu senyum. menghadap seperti cemberut, ya. Seperti Betul. itu ya. Balik aja ke laptopnya. Kepalanya aja yang dibalik, Pak. Oke. Laptopnya. Nah ini, coba. Ini gambar bapak-bapak yang Ada perempuan, Pak. Wah, bahaya ini kok kayak telanjang, Pak. Ada perempuan yang rebahan itu, Pak. Iya, ini itu kan telanjang. mukanya orang sebenarnya, mukanya orang ya. Jadinya seperti, nah ini namanya apa? Imajinasi ya. Bisa ya? Gambarnya Asik. Itu filter banget, Pak. Nah kalau ini, gambar kalau ini. katak, tapi ada Nah, orang gambar juga. kata. Coba kamu miring Kepala kepalanya kuda. ke kanan, kepalanya Oh, ke iya, kanan. iya, kepala Nah, kuda, ke kanan. betul. Nah, ya kan? Iya. Kalau ke atas lurus itu kuda, sementara kalau kepalanya anak-anak kamu tengklengan ke kanan, coba dilihat. Oh, Ya, kuda, kepala kuda. ya, ya kan? Ada yang belum tahu di sini. Sudah, Pak. Itu kepala kuda, Belum Pak. tahu Pak Santo. Mas Santo bagaimana Mas Santo? Perspektifnya beda ya, Pak. Apa? Resepnya apa? Coba HP kamu putar. Otak saya jadi surfing, Pak. Wah, bahaya ini, Pak. Oke. Wah, Bang Santo bahaya ini, bahaya. Ya, oke. Ya, sekarang nanti Kita kembali ke jalannya benar aja, Pak. Ya, ke jalan yang benar. Kita refreshing sudah, kita tak suruh mengerjakan soal sedikit yang tadi saya sampaikan. PR ya, Pak? Gampang, PR aja nggak apa-apa. Ya. Ya, silakan dicatat sedikit. Nanti bisa besok kita ulas hasilnya. Oke, nanti dikirim filenya ya, Pak. Oke, nanti saya kirim filenya. Itu saja atau hasil presentasi saya nanti coba saya kembali lagi. Bagaimana anak-anak? Langsung. Paham, Bapak? Alhamdulillah sudah paham. Amin, alhamdulillah ya. Moga-moga bermanfaat dalam hari ini. Amin. Untuk sistem pengabdian. Besok saya pengen tahu hasilnya evaluasi yang saya kasih tugas. Ya. Siap, Siap, Bapak. Bapak. Mungkin cukup. Ada pertanyaan? Tidak, Tidak. Pak, sudah Cukup, jelas. Pak. Cukup, Cukup, Pak. Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Asal kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hati-hati.